Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi, untuk materi saya yang pertama ini adalah langsung seni budaya. Kamu ambil buku LKS yang sudah dibagikan, seni budaya. Terus sekarang langsung kamu buka pada bab 1. Kita akan membahas yaitu tentang menggambar model. Menggambar itu harus menggunakan teori atau menggunakan prosedur. Supaya apa? Supaya hasil dari gambar kita itu nanti akan mendapatkan atau menghasilkan suatu nilai yang estetis. Jadi estetis itu artinya indah. Ya, jadi menggambar itu harus menggunakan prosedur atau cara tadi. Nah, coba kita lihat langsung kita lanjutkan. Konsep dan prosedur menggambar model. Kalau kita lihat, artinya model adalah objek atau benda yang akan kita jadikan acuan untuk menggambar. Menggambar dengan menggunakan model berarti kegiatan tersebut dilakukan atau difokuskan dengan memperhatikan model atau objek yang digambar. Jadi begini, kalau kita akan menggambar sebuah model, katakanlah kita akan menggambar pemandangan, maka kita harus fokus terhadap pemandangan tersebut. Misalkan, kalau kalian menggambar pemandangan, itu ya harus dalam angan-angan, itu sudah tertuang, nanti gambarnya harus ada, paling tidak ada gunung, ada hutan, ada jalan, dan ada lahan pertanian, dan lain-lain. Sehingga dengan angan-angan atau model yang sudah kita angankan tadi, kemudian kalau kita gambarkan dengan menggunakan teori dan prosedur, maka nanti akan menjadi sebuah ilustrasi atau gambar yang indah dipandang mata. Makanya orang menggambar itu harus memiliki prinsip. Jadi harus menggambar menggunakan prinsip. Prinsipnya apa? Prinsip menggambar model itu yang pertama adalah proporsi. Coba kamu lihat dalam buku itu. Kita artikan. Proporsi adalah perbandingan tiap-tiap bagian atau secara keseluruhan menggambar bentuk tampak wajar sehingga apabila dilihat akan terkesan bagus. Artinya, proporsi itu adalah merupakan gambaran harus seimbang. Seimbang itu ya didelok pantes maksudnya ini. Jadi proporsional itu artinya kalau kita menggambar itu harus proporsinya harus pas. Sebagai contoh gambar yang tidak proporsi. Mungkin kita ini sering menggambar tapi tidak menggunakan prinsip atau menggunakan proporsi. Gambar pemandangan itu biasanya kalau kita menggambar tanpa teori, gambar gunung karo gambar wit gedene meh padha. Dalan itu jauh dan dekat itu akan tampak sama. Sehingga kalau dilihat gimana? Lek dilihat itu kalau hasil gambaran kita yang sudah dewasa, itu semua orang akan minimal akan mencibirkan ini. Karena apa? Gambarnya ya tidak proporsi. Masa gambar gunung karo wit kadang-kadang gede wite. Kadang-kadang gambar gunung karo sungai itu kadang-kadang meh podo warnane, terutama gambar gunung warna biru kemudian langitnya ya biru sehingga tidak tampak proporsional itu. Jadi harus menggunakan proporsi. Selain proporsi, kita juga harus menggunakan komposisi. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam membuat suatu karya seni rupa. Jadi selain proporsi tadi sembarangnya apik, juga komposisinya. Komposisi itu juga perpaduan, menyangkut keseimbangan. Artinya apa? Ya seimbang. Kalau kita menggambar sebuah pemandangan, kemudian tidak boleh menggambar jalan itu
sirine nggih dalan biar tampak jauh dan dekat, tapi karena gambarnya tidak menggunakan komposisi atau proporsi, maka jalan itu jauh dekat kelihatan sama sehingga tidak proporsi. Ya kalau jauh ya kita gambar dari kecil sampai besar gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan kesatuan itu ya. Kalau kita gambar pemandangan ya harus menyatu. Jadi antaranya gambar gunung, kemudian juga ada mendung, juga ada sinar matahari, ada pohon dan sebagainya. Itu harus menyatu. Jadi tidak ada gambar itu gunungnya karo mendungnya yang dhuwur, lah kok gambar matahari nek ngesore gunung. Nah, itu namanya tidak komposisi, jadi orang menyatu. Jadi orang kan tertawa, mosok gambar gunung pemandangan sinarnya matahari yang ngesor, gambarnya seninya yang ngesor, itu tidak akan tampak bagus. Makanya selain proporsi, komposisi juga perlu diperhatikan. Jadi menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama dan keselarasan dalam membuat suatu karya seni rupa. Jadi intinya lain gambar ya sing formasinya yang bagus ini. Lek wayahe tampak jauh ya tampak jauh. Ini. Kemudian selain itu tadi kita lanjut perspektif. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Perspektif merupakan prinsip atau kaidah dalam menggambar model atau melukis corak realis yang harus ditaati oleh para pelukis. Karena perspektif objek yang digambarkan akan terkesan dalam penglihatan mata. Nah, ini sebagai contoh yang awal tadi, kalau kita nggambar pemandangan terus dalane sire nggih dalan adoh karo cedhak, ning kok gambar padha ombone, maka tidak akan tampak perspektif. Iki sing adoh sing ndi, sing cedhek sing ndi. Jadi orang tidak bisa membedakan. Jadi dianggap sama. Ini. Nah, bagaimana cara membuat itu? Nah, coba kamu nanti ambil kertas, kemudian pakai pulpen atau pensil, kamu gambar segitiga. Nah, segitiga itu nanti terus sampingnya kamu gambar persegi panjang. Persegi panjang. Itu nanti akan bisa membedakan. Oh iya, lek gambar segitiga, ini kita amati titik yang atas ini dibanding dengan titik yang bawah, itu akan semakin titiknya akan semakin titik lenyap. Jadi lincipe nyelot adoh, kemudian yang bawah, yang segitiga bawah itu akan tampak objek yang dekat. Tapi kalau kita melihat pada gambaran yang satunya menggunakan persegi panjang, itu nanti tidak ada perbedaan antarane titik yang sebelah manapun sama. Jadi tidak ada perbedaan jauh dekat. Tapi dengan menggambar perspektif, yaitu menggunakan bantuan segitiga, itu nanti gambaran kita akan tampak lebih bagus. Nih, ya. Jadi share gambar ya, itu nanti gunakan perspektif. Kamu bisa melihat dalam contoh-contoh itu banyak sekali. Kalau pengen belajar menggambar dengan profesional atau katakanlah pengen bisa gambar, ya kamu cari di YouTube, di Google itu banyak sekali tutorial cara menggambar piye amrih apike. Kemudian yang terakhir bahasan ini adalah shadow atau memberikan bayang-bayang. Benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Nah, apa artinya? Kalau kita pengen gambar kelihatan seperti tampak 3 dimensi, itu ada teorinya. Ya harus diberi bayang-bayang. Kalau kita menggambar misalkan gambar gelas, supaya tampak 3 dimensi atau terdapat bayang-bayang,
maka di bawahnya gelas harus kamu gambarkan seperti gelas, kemudian di blok dengan warna hitam. Nah, tapi harus tahu penyinarannya. Jadi gambar gelas di kanan, kemudian bayang-bayangnya juga di kanan, di bawah kanan, itu otomatis sinar berasal dari sebelah kiri. Nah, kemudian gambar itu kalau kita berikan arsir atau yang namanya teknik arsir, itu nanti akan tampak gambar tersebut seperti 3 dimensi. Sebab nanti ada juga jenis gambar. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh. Ada gambar siluet, ada teknik blok, kemudian ada teknik 2 dimensi, gambar 3 dimensi. Nanti kita akan bahas untuk yang selanjutnya. Jadi pada intinya untuk materi menggambar ini paling tidak kita tahu prinsip-prinsipnya untuk menggambar. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah prinsip menggambar model. Ya, model itu ya sebelum kita menggambar harus menentukan dulu model apa atau objek apa yang nantinya akan kita gambar ke dalam kertas. Kemudian prinsip menggambar itu tadi juga menyangkut pertama proporsi. Jadi proporsinya itu ya harus bagus. Jadi dengan menerapkan prinsip proporsional atau proporsi yang bagus, itu nanti gambar akan tidak tampak ngawur. Kemudian juga selain proporsi tadi juga ada komposisi. Ini. Jadi komposisi tadi apa? Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan irama, dan keselasan dalam membuat suatu karya seni rupa. Ini ada komposisi. Kemudian ada perspektif. Ini juga ada perspektif. Coba nanti dilihat lagi dalam bukunya. Jadi perspektif itu prinsip atau kaidah dalam menggambar model atau melukis corak realis yang harus ditaati oleh para pelukis. Karena dengan teknik perspektif, maka gambar akan terlihat bisa membedakan antara gambar yang jauh dengan gambar yang dekat. Nah, demikian juga kalau kita sudah membuat gambar-gambar yang tadi, terus kita akan membuat katakanlah benda yang kita beri bayang-bayang atau istilahnya shadowing atau bayang-bayang. Jadi kalau kita menggambar benda kemudian kita beri bayangan arsir, nanti akan tampak seperti gambar 3 dimensi. Nah, oleh karena itu untuk materi ini sementara sekian saja. Nanti kita lanjut ketika jam tayang saya sudah waktunya, ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.